Allah, pertemuan Recording in progress. sore hari ini dengan bersama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, sekalian, sore ini kita akan masuk pada materi bidang kesehatan masyarakat, dan kajian kita pada hari ini adalah terkait dengan apa yang disebut dengan natural history of disease atau riwayat alamiah penyakit dan 5 level prevention. Baik, saya akan segera share saja mengingat materinya cukup banyak dan waktunya relatif sedikit. Baik, jadi riwayat alamiah penyakit ini, saudara sekalian, menjadi materi yang sangat-sangat penting di dalam bagaimana kita mengelola penyakit, ya, karena dari sinilah kita akan mencoba mengelola pasien, mengelola penyakit, ya, mengelola penyakit. Kalau di ketentuan bahwa dokter layanan primer itu minimal menguasai 144 penyakit, maka dia harus menguasai minimal 144 riwayat alamiah penyakit. Karena dari situlah dia harus mengelola penyakit tersebut. Bagaimana kita akan menyembuhkan? Bagaimana kita akan mencoba mencegah penyakit? Sehingga riwayat alamiah penyakit ini haruslah kita kuasai. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang terkait dengan 5 level prevention, saudara sekalian, perlu diketahui bahwa bidang ujian UKM PPD, ya, UKM PPD itu salah satu materinya adalah bidang promotif dan preventif. Maka kita harus memahami betul bagaimana itu kegiatan preventif dilakukan. Ya, khususnya terhadap penyakit-penyakit yang diderita oleh pasien kita. Kenapa 5 level prevention ini penting? Nanti kita akan coba perhatikan bahwa ini merupakan salah satu amanah dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu tentang Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Nah, di sana ada amanah bahwa di dalam mengelola penyakit, salah satunya adalah harus memahami level-level ini. Ya. Baik. Untuk riwayat alamiah penyakit, di berbagai pustaka nanti saudara akan mengenal dengan sebutan The Natural History of Disease. Ya, Natural History of Disease, riwayat alamiah penyakit. Intinya saudara sekalian, bahwa seseorang sakit, ya, seseorang sakit itu tidak terjadi sekonyong-konyong. Ini yang harus dipahami. Tidak terjadi begitu saja. Di sana ada proses. Dan prosesnya ini bermacam-macam. Ada yang sangat panjang, ada yang pendek. Ya. Misalnya yang panjang kita akan mengenal AIDS misalnya, penyakit AIDS. Itu bisa 3 sampai 10 tahun baru kelihatan, ya, penyakitnya. Nah, kemarin kita mengenal ada penyakit COVID. Ya, kita mengenal bisa 2 minggu. Penyakit itu baru kelihatan. Dan ini terjadi untuk semua penyakit. Ada prosesnya. Ya, ada prosesnya. Nah, di dalam prosesnya ini, saudara sekalian, kita mengenal ada 2 fase.
Yaitu fase prepatogenesis dan fase patogenesis. Ini dua fase pokok untuk proses terjadinya penyakit. Nah, apa itu fase prepatogenesis? Nah, kita sudah mengenal teori yang terkait dengan trilogi epidemiologi. Ya, kuliah-kuliah sebelumnya sudah kita coba perkenalkan bagaimana adanya interaksi penyakit itu terjadi karena interaksi antara host, tuan rumah atau penjamu, agent, penyebab, dan environment, lingkungan. Itu prinsip-prinsip yang harus dipahami. Nah, interaksi ketiganya, nah ini dikenal dengan apa yang disebut prepatogenesis. Sudah ada kontak, sudah ada interaksi, bisa jadi gejala-gejalanya belum nampak. Ini kalau kita menggunakan trilogi. Nah, sementara kalau kita menggunakan teori-teori yang lain, misalnya teori roda, ada aspek genetik, maka pendekatannya ya teori roda. Atau kemarin kita mengenal ada teori jaring. Teori jaring. Nah, di situ sudah ada interaksi. Prinsip-prinsipnya seperti itu. Itu adalah fase prepatogenesis. Jadi interaksi antara tubuh manusia, host, bibit penyakit, dan lingkungannya. Itu prinsipnya. Nah, kemudian ada namanya fase patogenesis. Kuncinya adalah di fase patogenesis ini, interaksi yang terjadi di fase prepatogenesis itu sudah memberikan suatu reaksi. Dan reaksinya kita akan mengenal di sini dengan apa yang kita pahami sebagai sign and symptom. Tanda dan gejala. Nah, ini saudara harus memahami perbedaan antara tanda dan gejala. Tanda itu adalah kondisi objektif. Hasil pemeriksaan kita. Hasil temuan kita. Hasil pemberian pemeriksaan penunjang. Apa yang kita temukan itu disebut tanda atau sign. Nah, kemudian simptom, gejala, itu adalah kondisi subjektif dari pasien. Pasien mengeluh apa? Semua keluhan yang disampaikan oleh pasien itu kita kenali sebagai gejala, simptom. Nah, tentunya antara sign dan simptom belum tentu klop. Karena apa yang disampaikan oleh pasien belum tentu itu ketemu tanda-tandanya. Ya. Jadi yang pasti bahwa kita lebih mempercayai sign. Simptom menjadi komponen-komponen yang secara akumulatif nanti akan kita jadikan alat bantu untuk mendiagnosa penyakit. Nah, sign and symptom kita coba gabungkan, kita coba rangkum, sedemikian rupa akan menghasilkan satu tanda dan gejala yang mengarah kepada klinis. Yang mengarah kepada suatu penyakit yang tertentu. Namun, suatu saat, sign and symptom ini bisa jadi tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Seperti tadi saya sampaikan, ada kasus AIDS, penyakit AIDS. Sign and symptomnya itu baru muncul bisa 3-10 tahun. Sementara COVID, kita kenali kemarin, ya, sign and symptomnya bisa muncul sekitar 2 minggu. Hanya saja, saudara sekalian, secara teknologi, kondisi subklinis ini sudah bisa dikenali. Jadi misalnya kemarin untuk pemeriksaan HIV/AIDS misalnya dengan menggunakan VCT. COVID misalnya menggunakan PCR.
Ya, dari situ Anda sudah mengenal semua, ya, pemeriksaan-pemeriksaan laboratorik ini. Ya. Ini fase patogenesis. Nah, saudara sekalian, riwayat alamiah penyakit, ya, itu banyak sekali ya yang memberikan satu ilustrasi, gambaran. Boleh, ya. Jadi nanti Anda mau menganut dari bukunya siapa, itu boleh-boleh saja. Kita perhatikan prinsip-prinsipnya. Ya. Ada interaksi agent, host, dan environment. Itu adalah fase pre-pathogenesis. Disinilah agent masuk. Ya. Atau produk-produk penyebab penyakit masuk. Kemudian masuk ke fase pathogenesis. Di fase pathogenesis ini, agent memberikan suatu respon. Ada respon di sana, ada rangsangan di sana. Ada interaksi. Nah, interaksi inilah yang kemudian kita catat muncul sebagai tanda dan gejala. Orang bisa mengeluh kemudian sakit, ya, kemudian mengalami gangguan fungsi, bisa cacat, bisa kronis, bisa sampai meninggal dunia. Ya. Nah, di sini saudara, kalau di LBM yang lalu kita akan mengenal ya kondisi yang namanya prognosis. Ya, prognosis di sini pada prinsipnya mengarah bagaimana kemungkinan seseorang itu akan mengalami sakit, gangguan fungsi, kecacatan, menjadi kronis,